Pas mbaknya doa tuh responnya kayak gimana mbaknya tahu nggak? Emang kenapa? Dia tuh bilang gini, perih, perih, perih gitu. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Kamisteri dengan plot yang berbeda. Di episode kali ini kami mengundang narasumber kami yang bekerja di RRI Semarang. Dengan saya Zaskia sebagai presenter dan narasumber kami ada Mbak Ayu. Kita sapa Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Halo Dek. Mbak Ayu, gimana kabarnya hari ini Mbak Ayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Ayu di sini bekerja di RRI Semarang ini dari berapa tahun dan udah berapa lama Mbak? Aku kerja mulai dari tahun 2022 ya, berarti mungkin 2022. sudah sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun berarti baru ya Mbak? Ya, hitungannya baru. Oke, Mbak Ayu, ini bekerja di RRI ini di bidang apa Mbak? Saya di bagian keuangan. Oh, di bagian keuangan berarti di ruangannya di atas ya Mbak? Iya betul, di lantai atas. Oke, berhubungan tema kami ini horor ya Mbak ya. Mbak Ayu ini ada nggak sih cerita horor yang di RRI sini nih? Kalau aku ngalamin sendiri ya, ngeliat itu memang belum pernah. Yeah. Cuma memang sekitar setahun yang lalu kayaknya. Setahun yang lalu berarti sekitar tahun 2023? Ada kasus anak kesurupan di di lantai bawah kayaknya. Kalau anak itu berarti mahasiswa atau siswa? Anak magang, mohon maaf. Anak magang kesurupan. Okay. Di tahun 2023 itu hari Jumat siang kayaknya kalau hari Jumat siang. Itu kesurupan karena apa Mbak? Ini tuh ceritanya awalnya tuh gini. Aku itu pas hari Jumat siang kalau nggak salah, aku kan ada sosialisasi di salah satu hotel di Semarang tuh. Oh iya. Siang hari mungkin sekitar sebelum Jumatan aku pulang. Pas pulang memang kebetulan aku tahu tuh kalau di depan itu tuh memang ada penebangan pohon. Ada banyak pohon besar kan di depan kantor itu. Itu kan memang lagi direnovasi karena ada pos satpam yang digeser, dipindah itu, dan beberapa pohon memang ditebang. Saya tahu tuh kondisi saat itu seperti itu. Terus kemudian saya sampai di sini langsung naik ke ruangan ngobrol bareng gitu kan, bareng teman-teman. Selang berapa menit kemudian tuh tiba-tiba terdengar ribut-ribut tuh di luar. Ada beberapa anak magang itu naik. Dia ke ruangan keuangan gitu, minta tolong tuh, teriak-teriak, Bu minta tolong dong Bu gitu. Emang ada apa ya gitu kan? Bu di bawah ini ada anak magang kesurupan gitu kan. Waduh, aku pikir. Itu kesurupannya di mana Mbak? Di bagian mana? Kalau nggak salah tuh di depan ruangan LPU itu, ruangannya siapa ya? Oh nyampein di koridor sana gitu? Di koridor di situ. Anaknya tuh memang kondisi udah di situ. Kemudian dikasih tahu, Bu minta tolong dong Bu, ada anak magang, anak SMA kayaknya kesurupan gitu di bawah gitu. Akhirnya aku sama kepala bagianku kan, ya udah ya Mbak turun. Kita turun tuh berdua, kita turun. Terus kita ke ruangan itu. Memang di ruangan itu tuh kondisi udah kacau tuh, udah ribut, udah rame ribut gitu kan. Ya? Aku ngelihat memang anak yang kesurupan itu dia duduknya di pojok gitu, tapi kondisi dia diem gitu, dia kayak nangis gitu, diem nangis gitu kan. Itu kesurupan kan biasanya kan kayak enggak, banyak gerak. Dia nggak gerak, dia cuma kayak dia diem tangannya dia tuh memang kondisi dia tangan kayak mengepal gitu, terus tapi dia nangis gitu, kondisi dia nangis, mukanya merah semua. Terus aku ngeliat sekeliling tuh udah memang ada beberapa, ada sekitar 3 orang laki-laki yang OP gitu di situ. Sama ada salah satu bapak di ruanganku, dia juga ikut turun gitu. Kondisi di situ juga, jadi ada banyak anak magang juga. Memang kondisinya kayak udah kacau gitu di dalam. Aku masuk gitu kan, terus si bapak itu salah satu tuh bilang, coba panggil Pak Ustadz gitu kan. Pak Ustadz kan di sini dulu ada tuh pegawai sini, dia udah pensiun gitu. Oh udah pensiun. Kayaknya tuh dia bisa ngobatin atau gimana ya gitu kan. Cuma si bapak itu kayaknya pas lagi dinas atau gimana ya, dipanggil tuh nggak datang-datang. Nah habis itu aku mikir gini, kasihan gitu kan. Karena kelamaan dia udah nangis udah gini tuh di pojokan tuh lama gitu kan. Aku bilang gini, izin sama kepala bagianku, Bu izin dong, saya boleh nggak kalau nyoba bantu ngobatin gitu kan. Terus ibunya ya udah silahkan gitu kan. Aku bilang gini,
Bapak-bapak sama adik-adik nih yang sekiranya ada perasaan takut, keluar dari ruangan dulu deh. Itu Bayu itu nanganin sendiri atau di Ya, tetap dibantu teman-teman lah. Yang ada di dalam ruangan, kalau yang takut keluar ruangan dulu deh, jangan di sini. Nanti takutnya malah jadi kesurupan massal. Kalau kayak gitu kan nular. Iya. Ya, kalau yang takut keluar dulu. Tapi kalau yang berani, temannya yang berani, saya minta tolong untuk anak magang itu tuh dipegangin. Oke. Sama tangannya dia kan kondisi gini tuh. Iya, mengepal gitu ngepal kan. Dibantu dilemesin. Jadi kalau dia gini tuh dibukain, kalau bisa dibuka meskipun dia gini gitu. Terus untuk yang apa atau siapapun di situ tolong dibantu doa. Karena nggak mungkin kalau saya doa sendiri. Iya. Sama saya minta air mineral botol 1 gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Saya disiapin air mineral botol 1. Itu anak dia memang duduk di seberangku. Aku bilang gini, aku duduk di seberangnya ya. Tapi ini depan kan memang ada meja. Tolong dijagain gitu. Jangan sampai dia tuh berontak kalau pas aku lagi berdoa kan, gitu kan. Habis itu kondisi aku udah mulai, aku buka itu, aku dengar tuh dia mulai nangis, gitu aku dengar. Karena aku memang baca salah satu bacaan yang memang aku tuh dapat dari guru ngajiku daerah Jombang sana. Ini tuh kalau dibaca, jadi tuh doa ini kalau dibaca ini nggak sembarangan orang boleh baca itu. Hanya untuk orang untuk tertentu yang dia itu memang punya ijazah itu tuh kayak izin gitu, yang boleh membaca hanya orang ini gitu. Nah kebetulan memang aku sudah mendapatkan izin untuk membaca doa tersebut. Ini kan termasuk doa keras gitu kan. Nah habis itu aku duduk di seberangnya dia, depannya ada 2 meja besar gitu. Aku minta tolong sama yang lain untuk yang pegangin, teman-teman yang lain yang untuk megangin itu. Aku fokus doa di situ, tak buka sama minta tolong yang lain bantu doa juga. Aku baca doa itu set gitu. Setelah aku selesai baca, aku nyamperin ke anak itu kan. Ini minta tolong dong, ini diminumin. Separuh diminumin, separuh diraupin di wajahnya dia sama di kepala sama tengkuk aku gitu. Mbak Ayu ini ketika berdoa ini anaknya kayak memberontak gitu nggak? Pas itu ada memang respon gitu nggak? Aku nggak begitu mau fokus ngelihat ya, karena itu kondisi ramai banget tuh. Itu anak nangis terus sekitar itu tuh kayak dia tuh kayak apa ya? Banyak yang berdoa tuh kan aku doanya beda, nggak kayak yang itu, nggak kayak yang dibaca gitu loh. Doaku memang beda karena doa khusus kan. Iya, doa khusus. Jadi aku nggak mau fokusku tuh terpecah karena itu aku fokus ke minuman dan aku memang fokus ke Tuhan, minta tolong ini biar di itu gitu loh. Biar dibantu untuk nyembuhin gitu. Udah habis itu minumnya aku kasih tuh, aku nyamperin itu anak kan, minumnya ini dikasih dong aku gitu. Diminumkan separuhnya, nanti diusapin ke wajah, kepala sama tengkuk aku gitu kan. Udah diminumin tuh dia udah mulai lemes gitu. Lemes tangannya dia udah nggak mengepal lagi. Udah nggak ngekal lagi gitu kan. Nah kemudian tapi tuh kondisi dia masih nangis. Lemes tapi masih nangis. Aku bilang gini, Dek, minta tolong ya, ini logikamu, pikiranmu kamu yang menguasai, jangan sampai makhluk lain yang menguasai. Tolong kamu usaha untuk menguasai logikamu sama pikiranmu, karena kan kalau kondisi kayak gitu kan kosong itu kan gampang banget dimasukin kan. Iya, karena kosong, karena nggak ada pikiran. Iya, nah habis itu dia tuh diam gitu tapi nangis gitu kan, tapi masih ya kayak sadar nggak sadar masih ngegenemin gitu ya. Iya tapi udah nggak gini, udah nggak gitu nggak, cuma kadang nangis tapi udah iya gitu. Nah habis itu tapi masih nangis, aku jengkel kan, tunggu lama gitu kok nggak sembuh kan. Iya. Datang tak bisikin lagi, kamu mau keluar nggak kayak gitu. Ini bukan tempatmu, badan ini bukan tempatmu. Kalau kamu nggak keluar, nanti aku laporin ke guruku, Syekh ini gitu. Dia tuh yang tadinya langsung gini ke aku, kayak gitu nangis kayak gitu. Langsung kayak ngeliatin Mbak Ayu gitu. Iya, yang tadinya dia langsung gini, semakin kencang. Bisa diam nggak? Gitu. Kalau masih terus-terusan. Tapi Mbak Ayu itu tahu nggak sih kalau yang nangis itu bukan tahu visual tapi lain gitu? Tahu. Tak tunggu ya kayak gitu. Kalau masih nggak keluar lihat aja nanti kayak gitu. Masih aku akan baca doa itu lagi. Iya. Terus habis itu aku bilang gini, ya udah ini udah mulai
Terus temennya yang megang, Mbak ini tangannya juga udah itu kok. Aku bilang gini, dia kalau udah mulai lemes, ini anak disuruh pulang. Jangan di sini dulu. Kalau di sini nanti bahaya, itu masuk lagi gitu loh. Iya. Suruh pulang. Kalau bisa jauh-jauh dari kantor sini dulu, besok kalau udah stabil silahkan gitu kan. Terus habis itu, iya Mbak gitu kan. Aku tak tinggal naik dulu sambil nanti nunggu perkembangan gitu kan. Aku naik terus tunggu sebentar. Aku kemudian mau sholat zuhur di bawah. Aku zuhur gitu. Aku nanya tuh sama yang anak-anak magang kan masih ada yang beberapa di situ. Ini ya tadi kesurupan udah itu ya. Udah pulang. Udah pulang belum? Katanya tadi kan tak suruh pulang gitu. Nggak mau Mbak. Lah, kok nggak mau gitu? Udah sadar belum ya? Tak gituin kan. Udah sadar Mbak. Terus sekarang di mana? Dia nggak di ruangan itu lagi gitu. Katanya dia kan sempat pengen lompat dari ruangan juga kan. Dia udah nggak di ruangan itu lagi lah. Terus dia pindah ke ruangan itu. Tak intip itu. Iya, dia memang udah di situ. Aku masuk, Dek, udah stabil, udah enak. Udah Mbak, gitu. Aku keluar, kemudian aku sholat zuhur. Selesai aku sholat zuhur, nah aku ketemu tuh sama dua anak yang dia tuh bantuin untuk ngelemesin tangannya dulu. Iya, dua anak yang ya, terus dia gini, Mbak, terima kasih ya, gitu. Terima kasih kenapa, gitu kan. Udah dibantu, akhirnya itu tuh tadi sadar gitu. Oh, alhamdulillah. Berarti sekarang kondisinya udah baik gitu. Kenapa nggak mau pulang? Banyak lah masalah, dia nggak mau pulang. Oh ya udah gitu, kalau memang ada masalah nggak usah dibawa sampai ke tempat kayak gini lah gitu kan. Memang fokus makan aja, nanti kalau udah selesai silahkan lah gitu. Terus kemudian tahu nggak Mbak, dia cerita, tahu nggak Mbak, iya pas Mbaknya doa tuh responnya kayak gimana, Mbaknya tahu nggak? Enggak, aku memang nggak mau ngelihat karena aku takut dia kalau nanti ngelihat aku gini, aku aja ditakut kan. Iya. Terus doa aku nggak itu kan. Emang kenapa? Dia tuh bilang gini, perih gitu. Perih apanya gitu? Perih di bagian leher gitu. Perih. Jadi semakin pas itu kan memang doa aku semakin lama semakin kenceng karena tuh terlalu rame. Aku nggak, biar aku fokus tuh memang tak kenceng gitu. Semakin banyak kenceng, dia tuh bilang perih gitu. Yang diperihnya di bagian leher. Aku bilang, aduh, apa memang ini tuh doanya dia nyakitin ya? Karena memang doa aku itu memang yang aku kayak cerita tadi itu memang ijazah atau dapat izin dari salah satu kiai dan hanya orang tertentu yang boleh baca. Dan saya sempat tahu kalau memang itu tuh doa itu ibarat kan itu untuk benteng diri ya, ibarat orang bawa pedang gitu loh. Jadi kalau baik dari golongan jin atau manusia yang dia memang nyakitin itu nanti bisa kena kembali sendiri gitu loh. Oh ya, habis itu oh ya cukup tahu. Tapi habis itu aku nggak mau lagi untuk bantu-bantu. Bukan nggak mau sih, cuman takutnya gimana? Aku nggak pengen nyakitin yang dari karena doa juga. Iya, kecuali sana memang bikin masalah gitu. Cuma kalau nggak bersinggungan sama aku lagi, aku nggak mau. Udah cukup yang terakhir itu. Nah, aku dikasih tahu sama temanku, udah deh nggak usah bantu gitu. Udah cukup itu aja. Tapi sekarang anak itu setelah hari yang kesurupan itu besoknya udah sehat-sehat kan Mbak? Sehat kok, diem kok deh, udah mulai diem. Nggak tahu ya, ketemu aku kayaknya kok dia kayak agak rasa takut atau gimana ya, aku tuh nggak tahu. Atau canggung gitu? Itu tuh memang canggung atau takut ya, itu memang jin bawaan yang dari dia atau memang jin yang dari depan masuk ke tempat dia. Karena dia tuh dengar ceritanya dia sempat kayak orang bingung gitu loh. Diem dulu di ruangan, habis itu tiba-tiba dia bilang mau keluar lewat jendela lah atau apalah kan. Wah, biasanya kalau orang diem gitu kan pikirannya dia pikirannya banyak kan, jadi buka dimensi lain untuk masuk gitu loh. Makanya pas ngobatin dia aku bilang, tolong ya pikiranmu dikuasai dulu, jangan sampai ngasih kesempatan ke makhluk lain untuk masuk gitu. Iya. Biasanya juga kalau dimasukin sama jin gitu bisa pikiran kosong atau pikiran yang lagi banyak, jadi kayak capek gitu kan. Biasanya kayak gitu, capek, pikiran kosong, sama kalau memang yang biasanya itu kan nanti nyambungnya ke asam lambung juga ya. Orang yang punya asam lambung atau mah itu juga gampang banget dimasukin. Jadi memang harusnya kalau yang muslim memang banyak-banyak zikir, ingat Allah kayak gitulah. Kalau punya masalah memang nggak usah sampai terlalu berlarut-larut mikirnya lah. Usah memikirkan. Soalnya itu kayak ngasih kesempatan ke dimensi lain untuk menguasai atau masuk ke dalam badan kita gitu. Iya. Seperti itu ya Mbak. Wah, serem banget loh Mbak.
Cuma aku memang pas serem ya, pas ngeliat aku, pas aku bilang mau keluar nggak keluar, nanti tak laporin guruku Syah ini gitu. Dia langsung lihat aku gini tuh. Wah semakin kenceng aku tuh. Tapi Mbak Ai pas gini tuh nggak takut? Nggak, aku memang pengen mancing gitu loh. Dia tak doain dia sakit, katanya dia bilang perih-perih gitu kan. Semakin aku berdoa dia semakin berontak gitu kan. Terus aku coba deh tak sebut nama Syahku itu, guruku itu, ternyata responnya dia malah semakin itu. Aku ya udah nggak takut gitu ya. Nah cukup itu serem banget sih Mbak, karena itu kan apa ya, di sini juga kalau ada hal itu kan pasti orang-orang pada takut kan buat itu. Itu dari cerita Mbak Ayu ya guys. Jadi karena apa ceritanya itu kesurupan, kita tuh nggak boleh itu ya pikiran kosong maupun pikiran penuh itu jangan terlalu memikirkan atau nanti berlarut-larut. Iya. Dunia pemirsa dari kisah yang pernah dialami oleh Mbak Ayu. Dan jangan lupa untuk menonton Kamis Misteri setiap hari Kamis di YouTube Pojok RRI Semarang dan follow Instagram kami di Madam TMB dan see ya.